Assalamualaikum, selamat pagi Kak Paton. Waalaikumsalam Zahra, selamat pagi juga. Bagaimana kabarnya Zahra? Kabar aku lagi kurang baik Kak Paton. Lagi sedih. Wah, padahal saya lagi senang sekali loh bertemu dengan Zahra meskipun bertemunya secara virtual. Kalau boleh saya tahu, kenapa kabar Zahra tidak baik? Sebenarnya saya sedang merasa gelisah, sedih gitu. Pikiran aja kan saya nggak bisa presentasi kayak orang-orang gitu di depan, atau enggak jawab pertanyaan dosen aja saya nggak bisa Kak Paton, suka ngerasa takut, terus kayak bingung aja gitu kalau ngomong banyak di depan banyak orang. Nah, lalu apa yang Zahra lakukan ketika Zahra merasa seperti itu gitu, seperti ketika tidak percaya di kelas, ketika bingung menjawab dosen atau merasa gemetar, apa yang Zahra lakukan? Nggak ada, karena bingung kalau misalkan udah di depan kelas gitu nggak bisa ngomong apa-apa ya, paling nanti suka lupa gitu, jadi kayak matung aja gitu di depan. Terus ya kalau misalkan nggak bisa jawab pertanyaan dosen paling suka gemeter, terus kayak suka minta tolong sama temen gitu yang di samping kayak gitu. Kalau misalkan udah di depan ya udah, paling kalau misalkan kelupaan nanti jadi kayak ngomongnya jadi gagap misalkan kayak gitu. Lalu, apakah dengan cara demikian Zahra merasa senang dan merasa nyaman di kelas? Enggak, jadi aku tuh ngerasa jadi kayak malu aja sama teman-teman gitu karena nggak bisa presentasi dengan baik. Terus kalau misalkan sama dosen ya takut gitu ya pengaruh sama nilai meskipun aku hadir juga. Tapi kan kalau nggak bisa jawab pertanyaan dosen takutnya tuh gimana. Terus kalau misalkan sama teman-teman gitu ya, padahal udah kenal gitu, tapi kalau misalkan udah di depan ya tetap aja gitu ngerasanya tuh kayak takut gitu, jadi kayak bingung aja jadi nggak nyaman gitu di kelas juga, apalagi kalau misalkan udah ada presentasi gitu. Mungkin Zahra berpikir kalau segala sesuatu itu harus dilaksanakan dengan sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun. Apakah begitu? Iya, maksudnya Nah, kalau gimana Zahra? ya kan kalau misalkan di depan harus sempurna gitu ya, apalagi nyampein materi ke orang lain. Kalau misalkan nanti salah takutnya teh malah jadi menyesatkan gitu, jadi aku teh rasanya ya harus harus sempurna gitu. Nah, berarti Zahra di sini sudah memahami masalah Zahra yang sedang hadapi ini, yaitu bagaimana Zahra bisa percaya diri ketika di depan kelas, bisa presentasi dengan percaya diri, tidak gugup menjawab pertanyaan dosen, begitu. Iya. Nah, bagus sekali berarti Zahra ketika sedang ada di kelas, Zahra senang sekali gitu, ingin menjadi seorang yang percaya diri. Lalu, apakah Zahra mempunyai cara untuk mengatasi masalah Zahra tersebut, yaitu tentang ketidakpercayaan diri Zahra ketika presentasi, ketika menjawab dosen, dan ketika bersama teman-teman di kelas? Ya paling jadi harus lebih teliti gitu baca materi sampai berulang kali gitu, mau itu sebelum presentasi atau jauh-jauh sebelum itu, soalnya supaya menguasai materi jadi nggak terlalu deg-degan gitu di depan. Terus kalau misalkan ditanya sama dosen paling jadinya suka
kayak minta bantuan sama teman untuk bikin tenang gitu, kayak misalkan pegang tangan atau gimana gitu biar bisa ngobrol sama teman, bisa ngejawab pertanyaan dosen gitu. Ya paling kayak gitu. Tetapi kalau misalkan udah apa namanya udah di depan gitu kan, biar nggak terlalu gugup, paling nanti tuh bawa-bawa apa gitu barang atau enggak jadi ikut gerak gitu tangannya supaya nggak terlalu gugup, paling kayak gitu. Terus minta apa namanya kerjasama juga sama teman-teman yang lain gitu. Nah, apakah dengan cara tersebut Jahra sudah mencoba untuk melakukannya? Iya, beberapa kali kayak gitu sama teman-teman. Berarti untuk kedepannya Jahra coba melakukan lebih sesering mungkin ketika dosen memberi pertanyaan kepada Jahra mencoba menjawab dengan jawaban yang terbaik. Baiklah, lalu tadi Jahra sudah menemukan masalah dan menemukan untuk jalan keluarnya. Lalu apa kira-kira rencana Jahra sementara sebagai penanganan untuk tindak lanjut ke depannya? Paling lebih lebih sering ngobrol gitu sama banyak orang supaya nggak terlalu gugup lihat orang lain. Terus ya latihan di depan kaca mungkin kalau sebelum presentasi kayak gitu. Bagus, berarti Jahra sudah tahu apa yang harus Jahra lakukan. Nah, sebelum pembicaraan ditutup, apakah ada yang mau disampaikan kepada kakak? Makasih banget ya sama Kak Faton, soalnya kalau sebelumnya gitu ya aku ngerasa nggak kepikiran aja gitu sama solusi ini tuh kayak kayak mentok aja gitu. Tapi karena ngobrol sama Kak Faton akhirnya bisa terbuka gitu, terus bisa lebih nyaman juga ngobrolin kekurangan aku gitu, jadi akhirnya ada solusi. Makasih banyak ya Kak Faton. Iya, sama-sama. Berarti perasaan Jahra ketika sudah meluapkan permasalahan yang Jahra sedang rasakan, Jahra sekarang sudah merasa tenang ya perasaannya, sudah merasa tidak gelisah, tidak bingung, dan tidak perasaannya tidak baiknya sudah hilang. Ya, alhamdulillah. Makasih banyak ya Kak Faton. Iya, Jahra. Berarti bisa kakak simpulkan setelah kita melakukan konseling ya sekitar beberapa menit ke belakang, yang pertama itu Jahra akan berlatih sebaik mungkin untuk bisa percaya diri kelas, dan Jahra juga akan mencoba untuk melatih sebaik mungkin ketika presentasi di depan kelas itu dengan percaya diri, dan ketika Jahra diberi pertanyaan oleh dosen, Jahra akan mencoba menjawab pertanyaan dosen dengan baik. Apakah begitu? Iya. Ya, semoga Jahra bisa melakukan apa yang Jahra sudah planningkan gitu untuk kedepannya bagaimana. Nah, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Kalau misalkan cukup, bagaimana kalau kita tutup pembicaraan kali ini? Iya, udah nggak ada Kak Faton. Makasih banyak. Ya, makasih banyak Jahra sudah mau bercerita kepada kakak. Sampai jumpa lagi Kak Faton. Makasih. Iya, Jahra.